Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you guys doing? I hope all of you are doing fine ya. Today we are going to learn about English with me, Sir Norman at Ganesha English. Now let's see, what are we going to study today? Yes, we are going to study about comparative adjective. Maybe some of you are familiar with this material, maybe some of you are not. Without further ado, let's begin. Now, let's go to the definition. Comparative adjective. This comes from the word compare atau comparison ya, yang mana artinya membandingkan atau perbandingan seperti itu ya. By definition, comparative adjective adalah adjektif yang digunakan untuk membandingkan benda, membandingkan orang, membandingkan kegiatan, dan lain sebagainya. Anggap saja mungkin di suatu saat kalian sedang mengobrol gitu ya dengan teman-teman kalian. Kemudian kalian membicarakan sesuatu, mungkin topiknya tentang artis atau tentang penyanyi ya. Mungkin kalian akan berdiskusi nih, mana penyanyi yang lebih tampan, mana yang lebih cantik, mana yang lebih kaya, yang lebih terkenal, dan sebagainya. Di sini tidak jauh atau sangat berkaitan dengan comparative adjective. Komparatif terdiri dari dua komponen ya. Ada adjective plus er, adjective plus r, dan juga more plus adjective. Yang mana artinya ini sama-sama lebih ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kadang-kadang kita memakai ini, kadang-kadang kita memakai ini. Untuk contoh, there are some examples, some adjectives ya. Di sana ada rich, smart, handsome, and also famous. Di sini rich, kaya. Ketika diubah menjadi comparative adjective menjadi richer. Kemudian smart becomes smarter. Kemudian handsome becomes more handsome. Kemudian famous, the last one, becomes more famous. Maybe some of you are still wondering, kapan kira-kira kita pakai adjective plus er, sir? Dan kapan kita pakai more plus adjective? We are going to talk about that in a moment, supaya kita paham ya bagaimana cara menggunakan adjective plus er dan more plus adjective. Now let's take a look at the next one, menggunakan er dan juga more ya, lebih. There are some rules. The first rule is satu suku kata. Kalau kita bertemu dengan kata atau adjektif yang berisi satu suku kata, maka kita tambahkan er di sana ya, supaya dia menjadi comparative adjective. FYI, if maybe some of us don't know what does it mean dari satu suku kata ini atau one syllable, berarti dalam satu kata itu ada satu bunyinya ya. Jadi, for example, di sini ada short, berarti one syllable. Cheap, one syllable. Seperti itu ya, satu suku kata. What about this? Adjective, three. Jadi di sini dia berisi tiga suku kata ya. Kalau misalkan kita bertemu adjektif yang satu suku kata saja yang ada di dalamnya, tambah er. For example, short menjadi shorter, kemudian cheap menjadi cheaper, seperti itu ya. Hanya tambah er saja. Now let's take a look at the next one. The next one will be one vowel atau satu vokal terus ditambah satu konsonan. What does it mean? Jadi ketika kita bertemu dengan kata-kata atau mungkin adjektif gitu ya, yang mana dua huruf terakhirnya itu satu vokal, satu konsonan, maka konsonan di akhir ini nanti kita dobelkan atau kita gandakan gitu ya, kita tulis satu lagi konsonannya, kemudian ditambah er. FYI, huruf vokal atau vowel itu adalah huruf a, i, u, e, o. Meanwhile, untuk huruf konsonan ini adalah huruf selain a, i, u, e, o ya. Jadi huruf b, huruf c, huruf z,
huruf J, dan sebagainya itu termasuk konsonan. Oke, moving on. Seperti yang kita ketahui tadi ya, kalau ketemu seperti ini maka double konsonan. For example, let's take a look at the example big and also hot. Big, di sini ada dua huruf terakhir ya, yaitu huruf E dan huruf G. E ini adalah huruf vokal ya, sedangkan kalau G adalah huruf konsonan. Maka what should we do? Maka G-nya ini kita harus gandakan atau doublekan ya, seperti ini nanti jadinya. Kemudian kita tambah R seperti itu ya, jadi bigger. Don't forget to add additional G-nya ya, jangan lupa ditambah G-nya. Dan juga it's just the same with this word hot ya. Jadi di sini ada huruf O dan huruf P, huruf vokal dan huruf konsonan. Maka P-nya ini yang akan kita doublekan ya. Jadi seperti ini, hotter. Seperti itu kurang lebih ya. Okay. Now next one, let's take a look at another example. Nah, jika kita bertemu dengan adjective dan adjektifnya ini berakhiran konsonan dan Y, dua huruf terakhirnya ya, huruf konsonan dan huruf Y, maka Y-nya ini kita remove atau kita hapus ya. Y-nya kita ganti I, kemudian kita tambah R. Seperti itu ya. For example, we can see there are some words in here, busy and also dry, sibuk dan juga kering. Okay. Di sini kita lihat ada dua huruf terakhir, yaitu huruf S, yang mana ini huruf konsonan, dan juga huruf Y ini tadi ya. Okay. Maka huruf Y ini kita ganti, kita remove Y-nya, kita ganti menjadi I ya. Kemudian kita beri ER sebagai pembuat komparatif adjektifnya ya, supaya busy ini kita ubah menjadi komparatif adjektifnya. Jadi dari busy menjadi busier. Nah, untuk menulis busier jangan lupa seperti yang saya bilang tadi ya, jangan sampai kita menulis lagi Y-nya. Y-nya kita remove, kita ganti I, busier seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke dry. Dry di sini ada satu huruf konsonan dan satu huruf Y. Maka Y-nya ini kita ganti I, jadi seperti ini ya, D-R-I, jangan Y lagi. Kemudian kita tambah R, jadi dry menjadi dryer. Dryer-nya using I, not Y ya. Okay. Now let's take a look at another example. Nah, kalau kita bertemu dengan adjective, yang mana adjective ini memiliki suku kata yang lebih dari satu ya, bisa 2, bisa 3, 4 dan sebagainya. Kalau kita ketemu yang seperti ini, maka kita tidak pakai lagi nih yang ER tadi ya untuk lebihnya tadi, melainkan kita pakai more sekarang, more tambah adjective. Nah, let's take a look at the example. Jadi di sini ada expensive. Nah, expensive, expensive. Jadi di sini there are 3 syllables ya. Jadi di sini ada 3 suku kata. Ini memenuhi syarat ini. Nah, maka jika kita ingin ubah dari mahal menjadi lebih mahal, expensive menjadi more expensive, seperti itu ya. Jangan kita tulis expensiver. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peraturan tadi. Kalau dia sudah 2 suku kata, maka adjektifnya kita kasih more, seperti itu. Oke, now let's take a look at the final one ya, the final rule. Yang ini, kalau kita bertemu dengan adjective dan adjektifnya ini irregular, maka seperti inilah nanti ya. Nah, maksud irregular itu apa sih? Maksudnya adalah adjektif yang tidak beraturan. Jadi adjektif ini tidak mengikuti peraturan yang kita pelajari tadi ya. Jadi tidak menambah more, tidak memakai R seperti itu. What do I mean by this? Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi ada beberapa kata di sini good and bad. Pertama good dulu. Oke, good atau baik. Nah, good, dia tidak menjadi gooder, tidak menjadi more good kalau lebih baiknya ya. Nah, melainkan dia menjadi better seperti itu ya. Nah, kalian lihat sendiri, dia menjadi irregular, tidak mematuhi peraturan ini yang menambahkan ER
ataupun yang menambahkan more. Tidak ada itu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan bad. Nah, kalau bad, dia tidak menjadi better, dia tidak menjadi more bad, tapi dia menjadi worse. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan yang lumayan signifikan lah ya. Dari good bisa menjadi better, dari bad bisa menjadi worse, buruk lebih buruk, baik lebih baik, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk roles yang irregular ini, maybe the thing that we can do is make ourselves familiar with the word ya. Jadi coba kita sering baca-baca, mungkin sering kita temui, sering kita jumpai kata-kata kayak gini, familiarkan diri kita akan kata-kata ini supaya nggak gampang lupa dan supaya makin paham kita. Oh ya, saya pernah baca, berarti kalau good seperti ini, bad seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Oke, now let's continue. Nah, di sini ada formula ya. Let's take a look at the formula. Ini adalah formula untuk komparatif yang menggunakan er dan more tadi ya. Oke, let's take a look at this. Jadi formulanya adalah subject ditambah to be yang menggunakan am is are ditambah komparatif atau komparatif adjective ditambah then ditambah object. Jadi to be-nya ini menggunakan am is are ya. Jadi tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya itu I berarti memakai am. Kalau subjeknya berarti you, we, they, berarti dia memakai are ya. You are, we are, they are. Dan kalau subjeknya itu he, she, it, maka kita pakai is. He is, she is, it is. Seperti itu ya. Kemudian komparatif. Komparatif ini adalah adjektif tadi ya. Adjektif yang sudah diberi er atau more. Kalau misalkan adjektifnya big, berarti di sini bigger. Tapi kalau misalkan contoh adjektifnya itu famous, maka kita tulis more famous di sini ya. Kemudian di sini ada then itu daripada, dan di sini ada objeknya ya. Oke. Sekarang let's take a look at the examples. The first one is apple is bigger than orange. Apel lebih besar dari jeruk contohnya ya. Oke. Mari kita lihat. Subjeknya ada apple. Apple ini termasuk benda. Jadi kalau benda pronounnya it ya. Kalau it maka to be-nya memakai is. Jadi apple is komparatifnya ada bigger, kemudian then daripada, kemudian objeknya adalah orange. Seperti itu ya kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah Steve is more handsome than Michael. Nah, let's take a look. Steve adalah subjeknya, kemudian is are kita pakai is karena Steve itu he ya pronounnya, dia laki-laki. Kemudian untuk komparatifnya ada more handsome. Kemudian untuk then ada then, kemudian objeknya siapa? Michael. Seperti itu ya. Inilah contoh formula untuk komparatif yang menggunakan er atau more tadi ya, lebih. Nah sekarang let's move on to this. As atau as good as. Ini adalah bentuk komparatif yang kedua ya. Nah, agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia membahas perbandingan gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu, membandingkan dua benda gitu ya, maka ada benda yang lebih baik, ada benda yang tidak begitu baik. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang kaya, ada yang miskin seperti itu. Nah, untuk as ini atau terbuat as good as, dia agak berbeda. Nah, kita lihat sendiri di sini artinya. As good as itu artinya sama baiknya dengan, atau sebaik titik-titik seperti itu ya. Nah, jadi implikasinya apa? As good as ini dia ketika kita membahas atau mendiskusikan dua orang gitu ya. Orangnya ini kedudukannya sama. Maksudnya apa? Jadi tidak ada istilah misalkan orang ini lebih ganteng daripada orang itu. A lebih ganteng dari B. Kalau ini tidak. Kalau di sini A sama gantengnya dengan B. Kemudian C sama cantiknya dengan D. Seperti itu ya mekanisme untuk as good as ini. Oke. Di sini ada beberapa contoh. As good as sama bagusnya dengan.
as smart as, sama pintarnya dengan, atau sepintar seperti itu. Kemudian as famous as, sama terkenalnya dengan, seperti itu. Oke, nah sekarang kita bahas formula untuk as-nya ya. Di sini ada subjek, be-nya atau to be pakai is are, kemudian ada as, adjective, as, kemudian object. Oke, ini tadi subjek tadi ya. Kemudian ini to be-nya tergantung dari subjek. Kalau subjeknya I berarti am, kalau you berarti are, dan seterusnya. Kemudian yang berbeda dari yang atas tadi adalah ini. Ada as, adjective, sama as. Ini maksudnya sama bagusnya atau sama tingginya, seperti itu. As sama as yang ini tidak usah kita ubah. Yang kita perlu ubah adalah adjektifnya. Jadi kalau kamu ingin membuat sama kayanya dengan, misalkan, kamu tulis as rich as, sama pintarnya as smart as, seperti itu. Kemudian ditambah objek. Oke, for example, Ronaldo is as good as Messi. Contoh, Ronaldo sama baiknya dengan Messi. Kualitasnya setara, seperti itu ya. Mereka sama-sama skillful dalam hal sepak bola. Okay. Now let's take a look. Subjeknya yaitu Ronaldo, kemudian to be-nya memakai is karena Ronaldo is a man ya. It's a he pronounnya. Kemudian as adjective as-nya as good as, sama baiknya. Nah, kemudian objeknya Messi. Jadi Ronaldo sama baiknya dengan Messi. Kemudian number 2, I am as smart as my father. Saya sama pintarnya dengan ayah saya, atau saya sepintar ayah saya. Oke. Subjeknya I, kemudian to be-nya am, kemudian as adjective as-nya as smart as, sama pintarnya dengan, kemudian objeknya my father. Seperti itu ya kurang lebih. Oke. Now let's take a look at the notes. Nah, jadi ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui ketika mempelajari komparatif adjektif ini ya. Ya, ada beberapa di sini. Mari kita lihat. Yang pertama, kita coba revisit materi kita yang tadi. Nah, jadi di sini ada adjective dry. Nah, dry kan satu suku kata. Dry seperti itu. Maka kalau satu suku kata biasanya kita tambah er seperti itu ya, seperti ini. Dan karena di sini ada huruf y, maka y-nya kita ganti menjadi i ya, dryer-nya seperti itu. Kemudian ada famous. Famous ini dua suku kata ya. Maka kalau dua suku kata, kalau kita ingin tulis lebih terkenal, maka more famous. Jangan famouser ya. Oke. Now the next one. Di sini ada happy. Oke. Nah di sini ada pilihan nih. More happy atau happier ya kira-kira. Oke, let's see. Di sini mungkin karena tadi kita sempat mengetahui ya, kalau kita ketemu dengan adjektif yang suku katanya 2 atau 3 seperti itu, kemungkinan besar memakai more. Oke, betul untuk yang itu ya. Namun untuk happy ini ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya letaknya di mana? Kalau happy dia ada y di ujungnya, yang mana membuat dia tidak bisa ditulis more happy kalau lebih bahagianya ya, tapi happier. Ini adalah yang lebih benar. Kenapa? Meskipun dia dua suku kata, tapi ujungnya ada huruf y. Jadi statusnya mirip dengan dry tadi ya, menggunakan er juga. Oke, now let's take a look at this. Nah, ini adalah comparative adverb. Jadi, adjektif ini bisa diubah menjadi adverb ya. Adjektif sama adverb ini kita coba lihat. Jadi di sini ada quick. Quick menjadi quicker. Karena dia cuma satu suku kata ya. Begitu juga dengan slow. Slow menjadi slower. Bagaimana kalau quick ini kita ubah menjadi bentuk adverb? Nah, yaitu kata keterangan ya. Nah, dari yang katanya cepat menjadi dengan cepat. Quickly. Maka kalau dengan cepat, kalau lebihnya kita tidak ucapkan quicklier, melainkan more quickly. Seperti itu ya, ada perbedaannya. Begitu juga dengan slow. Kalau slow menjadi slower,
Namun kalau dia slowly menjadi more slowly, just like that. Oke, the next one. Di sini ada istilah more, ada istilah less. I think it's easy enough ya. Jadi kalau more itu lebih, sedangkan less kurang. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi. Contoh adjective, interesting, and also expensive. Nah, dua-duanya ini termasuk adjective yang berisi dua suku kata atau lebih. Jadi kalau misalkan kita ingin tulis lebih menarik atau lebih mahal, pastinya kita memakai more ya. Jadi jangan kita tulis interestinger kalau lebih menarik. Tidak, kita tulis more interesting seperti itu. Nah, kalau lebih menarik, kamu bisa tulis more interesting. Kurang menarik, less interesting seperti itu. Just like the expensive one. Lebih mahal, more expensive. Kurang mahal, less expensive. Just like that. Okay, now the last one. The last one, we are going to talk about exception atau pengecualian ya. Jadi, di dalam comparative adjective yang kita pelajari tadi, ada beberapa kata yang bisa kita bilang irregular ya, mirip seperti good, kemudian bad tadi ya. Cuman ada sedikit perbedaan di sini. Nah, ada banyak kata-katanya, namun beri dua contoh ya. Di sini ada fun, dan juga ada clever. Fun ini karena impresi yang kita dapat tadi, kalau satu suku kata, maka kita kasih er ya. Jadi orang mengira kalau fun itu funner, kalau lebih menyenangkannya ya. Namun dia masuk dalam exception-nya ya, atau pengecualiannya. Kalau fun, menyenangkan. Kalau lebih menyenangkannya, kita tulis more fun ya. Ini yang benar, bukan funner. Oke, the next one, clever atau cerdas. Nah, kalau clever ini bisa kita tulis more clever, bisa kita tulis clever juga. Jadi both of them either way are correct. Nah, seperti itu ya. Nah, maybe the exception are more than this, but for now I just give you two of them ya. Bisa kasih dua. Okay, I think that's all the material about comparative adjective ya. Thank you so much for your attention for today, and I hope we will meet again in the next occasion ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.